Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang telah berpartisipasi dalam untuk membantu tugas akhir dari saya dalam mata kuliah Sejarah Amerika dan Australia. Jadi di sini ada topik yang akan kita bahas tentang penemuan benua Amerika, sejarah kemerdekaan Amerika Serikat, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer, lalu penemuan benua Australia, sejarah terbentuknya Federasi Australia, lalu hubungan Australia dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Di sini akan saya bagi materinya satu persatu. Jadi di sini materinya akan kita bahas untuk pertama kali, yaitu tentang penemuan benua Amerika. Kejayaan dan kesuksesan Amerika itu tidak lepas dari salah satu penjelajahan yang ratusan tahun lalu dianggap berhasil menemukan Amerika, yaitu Christopher Columbus, yang masih dipercaya banyak orang sebagai penemuan Amerika. Christopher Columbus adalah seorang penjelajah dan navigator Italia. Beliau menjelajahi Amerika atas nama Spanyol. Hingga pada saat ini banyak yang menganggap kalau Columbus itu sebagai penemu benua Amerika atau dunia baru. Namun ternyata hal tersebut tidak benar sama sekali. Namun rupanya juga ada banyak catatan sejarah lainnya yang menerangkan bahwa Christopher Columbus bukanlah orang pertama yang menjadi penemu benua Amerika ini. Karena ternyata Leif Erikson dan bangsa Viking lainnya mengaku telah mengunjungi Amerika Utara berabad-abad sebelum Columbus menemukan benua tersebut. Bahkan suku asli dari Amerika mengklaim telah tinggal di Amerika selama berabad-abad sebelum Viking tiba. Dalam secara teknis, Christopher Columbus tidak menemukan Amerika, juga bukan orang pertama yang mengarungi dunia baru, tetapi pelayaran Columbus adalah yang pertama, terbuka untuk eksplorasi dan eksploitasi di Amerika. Jadi intinya dari penemuan benua Amerika ini, banyak yang beranggapan bahwa yang pertama kali menemukan benua Eropa adalah Christopher Columbus. Tetapi juga banyak catatan bahwa Christopher Columbus bukanlah orang yang pertama kali menemukan benua tersebut. Lalu untuk pembahasan yang kedua tentang sejarah kemerdekaan Amerika Serikat. Dari Revolusi Amerika yang pada tahun 1775 menandakan peristiwa awal yang menjadi tonggak kemerdekaan Amerika. Melalui Revolusi Amerika inilah Amerika mampu melepaskan diri dari tanduk penjajahan Inggris. Inggris yang diketahui telah ada di Amerika sejak tahun 1587 dengan tujuan untuk merebut tembakau dan sumber daya alam lainnya. Yang pada awalnya warga Amerika Serikat ini menyebut baik kehadiran Inggris. Lalu kemudian mulai menemui perlawanan setelah menerapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Salah satunya kerajaan Inggris yang memberlakukan pajak tinggi yang membebani warga Amerika Serikat. Yang mana salah satunya kerajaan Inggris memberlakukan pajak tinggi yang membebani Amerika Serikat serangkaian pemberontakan sejak tahun 1760 yang menyebabkan perang revolusi tahun 1775, yang dimana warga Amerika ini menginginkan kemerdekaan dari Inggris dan Inggris melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan krisis tanpa konflik militer, tetapi tidak berhasil. Lalu pada tanggal 11 Juni tahun 1776, Kongres Kontinental Kedua atau Majelis Perwakilan dari 13 koloni Amerika bertemu di Philadelphia. Mereka membentuk komite yang bertujuan menyusun dokumen resmi yang memutuskan hubungan antara Inggris dan Amerika Serikat. Sebagian besar isi dokumen yang resmi itu adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang disusun oleh Thomas Jefferson, yang sekarang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 2 Juli tahun 1776, Kongres Kontinental Kedua menyerahkan Amerika Serikat Deklarasi Kemerdekaan. Pada tanggal 2 Juli awalnya ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Namun kemudian diputuskanlah Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli karena Deklarasi Kemerdekaan Amerika disahkan pada hari itu oleh John Hancock, Ketua Kongres Kontinental. Lalu yang ketiga, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Amerika Serikat telah memainkan peran yang utama dalam tuntunan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya perang dingin dengan Republik Indonesia, itu menunjukkan kemampuan menekan
ancaman komunis dalam negeri seperti peristiwa Madiun tahun 1948. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia pada tahun 1940-an adalah mencegah tumbuhnya komunisme, dan Amerika Serikat juga mendukung Indonesia. Dari investasi dari Amerika Serikat dalam industri minyak dan sumber daya alam lainnya sangat besar, dan Indonesia juga menguasai jalur pelayaran yang strategis. Setelah Jepang menyerah, Belanda berusaha merebut kembali Indonesia. Namun, nasionalisme Indonesia tumbuh secara signifikan selama pendudukan Jepang yang kemudian menentang kembalinya Belanda, yang mana menyebabkan revolusi nasional Indonesia mengancam untuk menarik bantuan Marshall Plan dari Belanda. PBB memainkan peran kunci dalam menekan Belanda untuk mundur dari Indonesia. Indonesia mengadopsi kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda. Sekitar 9 dari 10 warga Belanda kembali ke negaranya asalnya. Ketika Indonesia mulai menjual karet ke Cina pada pertengahan 1950-an, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Eisenhower menentang kebijakan ini. Terinspirasi untuk menghentikan Indonesia menjual karet ke Cina, sehingga dapat meningkatkan hubungan diplomatik. Di bawah John Kennedy, Amerika Serikat ikut campur dalam sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat menjadi perantara perjanjian New York yang akhirnya memberikan Irian Barat kepada Indonesia pada tahun 1969. Karena opini publik atau PPRA menentang London, hal ini telah memperburuk ketegangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang mana meliputi pemulihan hubungan Indonesia dengan Blok Timur, perkembangan Partai Komunis Indonesia, konflik Indonesia-Malaysia yang sedang berlangsung setelah upaya kudeta, dan pergantian Presiden Soekarno oleh Soeharto yang pro-Barat. Setelah genosida, Partai Komunis yang dicurigai didirikan, sehingga Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan ekonomi ke Indonesia. Misalnya, pada akhirnya Timur-Timur dikritik oleh kemenangan kelompok sayap kiri Fretilin dalam perang saudara di Timur Leste. Pemerintah Soeharto khawatir kehadiran pemerintah kiri sebagai tetangga akan memacu perkembangnya gerakan separatis di Indonesia. Beberapa kelompok menentang Fretilin melarikan diri ke Timur Barat, dan pemerintah Indonesia mencaplok Timur Leste. Lalu pada tanggal 6 Desember tahun 1975, Presiden Amerika Serikat Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger bertemu dengan Soeharto dan memberitahunya bahwa Timur tidak akan menentang invasi Indonesia. Lalu pada keesokan harinya, Indonesia menginvasi Timur Leste dan menjadikan Timur sebagai provinsi yang ke-27. Posisi Amerika Serikat karena menginginkan hubungan diplomatik yang lebih baik dengan Indonesia sebagai akibat pengaruhnya yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara. Lalu setelah invasi, Amerika Serikat memberikan bantuan militer ke Indonesia 20 juta per tahun. Penjualan senjata ke Indonesia meningkat secara signifikan selama pemerintahan Jimmy Carter. Konflik ditandai mengalami sanksi dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bill Clinton. Setelah referendum pro kemerdekaan pada tahun 1999, Indonesia yang dipimpin Australia kehilangan kendali atas Timur Leste setelah intervensi asing masuk. Lalu pada tahun 2000 hingga 1889, Perang Dingin mengakhiri tahun ketika Indonesia bertransisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi. Hubungan antara kedua negara mencapai puncaknya pada saat itu. Lalu ikatan tersebut juga diperkuat dengan efektivitas kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama mengakui perang penting Indonesia dalam urusan dunia. Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi, perdagangan, keamanan, dan keselamatan di Indonesia. Hal ini pun didasarkan pada letak strategis Indonesia yang dilalui banyak jalur perdagangan dunia. Meski belum ada kesepakatan formal antara kedua negara tersebut, kerjasama keamanan kedua negara tersebut terus berkembang. Kedua negara terus mengembangkan kerjasama dalam pemberantasan terorisme, terutama setelah peristiwa bom Bali pada tahun 2002, dan kehadiran Jemaah Islamiyah serta kelompok teroris lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah penemuan benua Australia. Pada tahun 1606, Duyken atau sebuah kapal Belanda milik perusahaan Hindia Timur Belanda mendarat di sisi barat semenanjung Cape York. Pada tahun yang sama pun, kapal Spanyol berlayar ke perairan Australia dan mendarat di New Hebrides. Saat itu juga, mereka percaya bahwa tanah yang mereka kunjungi adalah benua selatan yang terkenal.
Namun, tanpa disadari, ekspedisi Spanyol menemukan pulau-pulau yang kini dikenal sebagai Vanuatu. Ketika kru dari Eropa mencoba menemukan benua selatan, mereka sebenarnya bukan menghuni pertama di sana. Padahal, benua seluas 7.692 juta kilometer persegi ini telah dihuni suku aborigin sejak 50.000 tahun yang lalu. Kembali ke penemuan Australia pada 26 Februari tahun 1606, William Jameson, seorang navigator Belanda, tercatat sebagai orang Eropa pertama yang menemukan benua itu. Jameson mengira daratan itu adalah bagian dari New Guinea. Sekitar 20 tahun kemudian, kapal Belanda lainnya tiba. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 1629, Batavia tenggelam dilepas pantai Geraldton di Australia Barat. Mereka kemudian membangun benteng untuk melindungi diri mereka sendiri. Benteng itu adalah bangunan pertama yang dibangun oleh orang Eropa di Australia. Pada tahun 1770, Letnan Inggris yaitu James Cook berlayar ke Pasifik Selatan. Ini adalah perintah rahasia dari Inggris untuk menemukan koloni. Kapten Cook kemudian berganti nama menjadi benua selatan New Wales. Itu kemudian berubah menjadi New South Wales. Kapten Cook juga orang pertama yang mengunjungi Great Barrier Reef sampai kapalnya hilang di gugusan bebatuan. Joseph Banks, salah satu kru Kapten Cook, mengklaim bahwa Cook telah menemukan mereka dan merekomendasikan agar Inggris menjajah mereka, meskipun sudah ada penduduk lokal seperti suku aborigin. Kemudian pada tahun 1803, penjelajahan Inggris Matthew Flinders menyarankan agar benua tersebut diberi nama Australia. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana sejarah terbentuknya Federasi Australia. Berawal dari pengasingan narapidana dari Inggris ke Australia, tetapi sementara itu revolusi industri menghasilkan ledakan ekonomi yang cepat dan modernisasi di Inggris. Tetapi revolusi industri juga berdampak negatif pada daerah perkotaan dalam hal meningkatkan kesenjangan sosial dan kejahatan. Angka kriminalitas meningkat karena banyaknya pengangguran. Jumlah pengangguran meningkat karena banyak industri yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin, karena berdampak dari revolusi industri yang tadi. Banyaknya orang yang ditangkap polisi kemudian berdampak pada kepadatan penjara Inggris. Semua penjara di Inggris penuh sesak dengan narapidana. Untuk mengatasi hal tersebut, opsi hukuman mati digunakan untuk pelanggaran ringan seperti perampokan. Namun karena dianggap terlalu sulit atau kejam, kebijakan tersebut tidak dilanjutkan dan kembali dilakukan musyawarah oleh pemerintah Inggris untuk mencari solusi. Yang pada akhirnya, opsi pengasingan tahanan ke Australia dipilih untuk mengatasi masalah kapasitas penjara yang tidak memadai di Inggris tadi. Lalu pada tahun 1788, kelompok tahanan pertama dari Inggris tiba di pantai Australia, sekaligus merintis berdirinya New South Wales, yang merupakan nama koloni Inggris di Australia. Ini adalah keturunan dari Australia di antara orang Eropa. Perkembangan selanjutnya terlihat semakin banyak orang Inggris yang menetap di Australia. Mereka bukan hanya narapidana dan pejabat, melainkan juga orang yang bebas yang ingin memulai hidup baru dan menambang emas di Australia. Ini kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang hubungan Australia dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Negara kita, yaitu negara Indonesia, adalah tetangga langsung dengan Australia. Australia dan Indonesia memiliki ikatan yang kuat sejak tahun 1945. Australia adalah pendukung utama kemerdekaan Indonesia dan merupakan negara pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Tonggak sejarah 70 tahun antara kedua negara tersebut ditandai ketika Soekarno mewakili Indonesia di tingkat PBB. Diskusi Australia dipilih, yang akhirnya berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Salah satu contohnya ketika terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Australia berpihak pada Malaysia. Australia ikut campur. Pada saat itu juga pasukan Australia mendukung Malaysia terlibat pertempuran dengan pasukan Indonesia di Kalimantan. Masa pemerintahan Orde ke-9 di Indonesia merupakan masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dan Australia. Namun ketika Timur Timur atau yang sekarang dikenal dengan Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999, hubungan kedua negara tersebut kembali memanas.
saat itu Indonesia percaya bahwa pembebasan Timur Timur adalah hasil intervensi dari Australia. Isu pengungsi, penyadapan intelijen Australia terhadap firma hukum Indonesia. Dan mundurnya Australia mulai mempertanyakan hubungan kawan dan lawan dengan Australia. Dan saat ini kedua negara berjalan dengan baik. Saat ini di bulan Februari tahun 2020, Indonesia dan Australia sedang merayakan 70 tahun hubungan diplomatik. Dibuktikan dengan Presiden kita Jokowi mengunjungi parlemen Australia di Canberra untuk kunjungan kenegaraan dan bersama-sama dijadwalkan menghadiri Annual Leaders Meeting atau ALM di Canberra, Australia. Kerjasama kedua negara saling menguatkan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memiliki ekonomi terbuka. Kedua negara tersebut juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan investasi, salah satunya mendorong Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang disetujui pada Februari tahun 2020 saat kunjungan Presiden Jokowi ke Canberra. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan tentang sejarah Amerika dan Australia tadi. Di sini udah paham semua apa belum? Paham. Kalau paham, coba saya tanya, Oke. siapa penemu benua Amerika yang pertama? Ada yang tahu nggak? Christopher Columbus. Nah, cakep di sini. Alhamdulillah. Tadi saya mau jawab itu. Kayaknya pada agak belum ya. Iya, cuma saya doang ya Pak ya. Baik, dari pembahasan yang saya jelasin tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak yang bertanya Kak. Baik. Di Apa? pembahasan kedua Oke. tentang sejarah kemerdekaan Amerika Serikat. Di sini disebutkan Revolusi Amerika pada tahun 1775 adalah peristiwa awal yang menjadi tonggak kemerdekaan Amerika. Nah, masalahnya Revolusi Amerika itu apa Kak? Jadi pertanyaannya tentang Revolusi Amerika ya. Ya betul Kak. Mengapa kok peristiwa itu menjadi awal tonggak kemerdekaan Amerika? Betul. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ini Kak, Ya, nih Indonesia sama Australia nih. oh, yang bagian terakhir. Iya benar itu. Hubungan. Eh, Yang terakhir boy. ini Indonesia nih kok mau gitu Kak menjalin hubungan sama Australia? Emang ada iming-imingnya apa-apa gitu? Kok mau gitu loh? Jadi mengapa Indonesia ingin menjalin hubungan dengan Australia? Ya itu Kak. Baik, pertanyaan ada lagi yang bertanya? Cukup sih Kak. Enggak ada, cuma dua aja. Ya. Yuk. Di pertanyaannya tentang Revolusi Amerika. Mengapa Revolusi Amerika menjadi peristiwa yang menjadi tonggak awal kemerdekaan Amerika? Jadi karena Revolusi Amerika itu adalah yang mana kemerdekaan Amerika Serikat atau Perang Revolusi Amerika. Ini pemberontakan di mana 13 dari koloni Amerika Utara, Britania Raya memenangkan kemerdekaan politik dan kemudian membentuk Amerika Serikat. Perang tersebut terjadi setelah lebih dari 1 dekade tumbuhnya kerenggangan antara kerajaan Inggris dan segmen koloni Amerika Utara yang besar dan berpengaruh yang disebabkan oleh upaya Inggris untuk menegaskan kontrol yang lebih besar atas urusan kolonial setelah lama berpegang pada kebijakan pengabaian yang bermanfaat. Jadi awalnya warga negara Amerika Serikat ini menyambut baik kehadiran Inggris yang kemudian mulai menemui perlawanan setelah menerapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Karena awalnya datang baik-baik kok semakin lama kayak semakin melunjak makin menjajah gitu. Maka dari situ Amerika sadar lalu melakukan perlawanan yang menjadikan Revolusi Amerika itu menjadi salah satu peristiwa tonggak kemerdekaan Amerika. Bagaimana mudeng? Paham Pak. Pahaman? Paham Pak? I see. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah mengapa Indonesia ingin melakukan kerjasama dengan Australia? Jadi Indonesia juga ini membutuhkan Australia untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan kerjasama peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi finansial, di mana Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi finansial. Sementara itu juga Australia membutuhkan Indonesia untuk dijadikan sebagai pintu masuk Australia ke Asia Tenggara dalam mengekspor perangkat lunak teknologi finansial tersebut. Australia melihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadikan negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut juga sejalan dengan misi Indonesia, yaitu menjadi negara ekonomi digital terbesar. Gimana
atas jawabannya. Oh, paham Pak. Jadi mereka saling berkaitan. Indonesia butuh Australia, ya kemudian sebaliknya Australia juga butuh Indonesia. Mutualisme lah ya. Mutualisme. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari sini. Jika dari penjelasan saya tersebut ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang bermakna, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Dan untuk saudara-saudara sekalian, saya sangat berterima kasih atas partisipasi kalian dan ingin meluangkan waktu untuk membantu tugas akhir saya. Di sini saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.